terhormat Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Haji Edi Nathan Nasution beserta rombongan yang kami hormati, Bapak Ustadz Zulholi Domo, Zul Husni Domo, serta Bapak Ketua Masjid Muhajirin yang kami muliakan, Pak Haji Asman, kemudian Bapak RW, Bapak Kadir, Bapak RT, dan Bapak dan Ibu jemaah yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan hadirin selamat datang di masjid kami ini. Semoga kita Bapak dan rombongan ini dirahmati Allah dan kita selalu dilindungi. Amin. Kemudian dari pengurus Masjid Al-Muhajirin menyambut baik kegiatan GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah, dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan tim GSSB ini. Fungsi kami untuk mengajak masyarakat dan kaum muda agar beramai-ramai datang ke masjid melakukan sholat subuh di masjid secara berjamaah. Yang selama ini sholat subuh berjamaah didominasi oleh kaum lansia, kaum tua. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi kaum muda yang sholat di masjid kita. Bapak dan Ibu serta rombongan GSBB yang dimuliakan Allah, ada rasa bangga dari kami Masjid Al-Muhajirin dapat kunjungan tim GSBB Provinsi Riau yang bisa sholat berjamaah bersama Bapak Gubernur. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan volume jamaah yang nantinya bisa menyamai seperti sholat Jumat. Amin. Terakhir, semoga kegiatan di SSB ini mendapat ridho dari Allah dan kita diberikan pahala dan kegiatan yang kita laksanakan. Amin. Amin. Akhir kalam, terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah menyampaikan kata sambutan kepada kita semua. Baik, selanjutnya kata sambutan dan ceramah pembuka dari Ketua Tim Dakwah GSSB Provinsi Riau, yakni Buya Haji Zulhusni Domo, Dato' Bagi Dosati. Kepada Buya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru ke Kota Rengat, singgah sebentar di Pangkalan Kerinci. Karena jawaban salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Entah yang salah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Nathan Nasution. Kita doakan beliau semoga tetap sehat walafiat. Amin.
dan tetap amanah, sukses dan lancar dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Riau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Ustadz Haji Imron Rosadi. Tiba saya lupa karena bagus betul tadi jadi imam kan itu kan. Yang telah mengimami sholat subuh berjamaah kita tadi. Jadi alhamdulillah Pak Gubernur ini luar biasa. Kepala Biro Kesranya Ustadz, asisten satunya mantan Kuah, Ustadz juga, gubernurnya juga penceramah. Ini baru prodi ini luar biasa. Alhamdulillah. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bapak Ikhwan, alhamdulillah hadir bersama kita. Pak Irnalis ada. Yang kami hormati Bapak Kepala Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah, Pak Fajar Restu. Saya ingat betul 5 tahun yang lalu lah kira-kira. Begitu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Samsur Edi membuat 5 program keagamaan, Quran Center, lagi konversi Bank Riau Kepri Syariah, ada 5 lupa saya. Kita Majelis Ulama Indonesia yang pertama mendukung dan membuat naskah akademik ke-5 kita undang Boro Kepri, kita undang Ketua Basnas, kita undang LVTQ, bicara di luar biasa. Alhamdulillah dalam prode ini Pak Samsur Pedinata sudah melakukan hijrah total, konversi Bank Riau Kepri tadinya konvensional menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid, Imam Masjid, Ketua RW, Ketua RT, pemuka masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat kami, tim dakwah gerakan sholat subuh berjamaah yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang telah menjadi tuan rumah gerakan sholat subuh berjamaah yang ke-173. Beberapa hari lalu pengurus menelpon kami, Ustaz bisa tidak ceramah di tempat kami? Saya bilang, masih ramai nggak di sana? Ramai Ustaz. Bagaimana? Langsung kita adakan gerakan sholat subuh berjamaah bersama Bapak Gubernur Riau. Alhamdulillah. Jadi rupanya memang ramai. Memang ramai masjid ini. Ini termasuk saya tengok masjid yang ramai sholat berjamaah di kawasan Panam, ini termasuk ramai ya Pak. Kalau di Gobah, di kota sana sudah banyak yang ramai. Tapi di Panam saya tengok ini sudah cukup ramai. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Kalau biasa kata Pak Ketua tadi lansia banyak hadir. Mudah-mudahan ke depan jangan hanya lansia, orang tua, tapi anak-anak ada saya tengok. Oleh karena itu, salah satu tujuan gerakan sholat subuh berjamaah itu adalah mengajak umat kepada ketakwaan. Ini saya sampaikan oleh Pak Ibu. Di dunia ini kita sebentar Bapak Ibu. Dunia ini adalah tempat kita merantau. Umur kita 60 sampai 70 tahun. Kematian pasti datang. Dan alam barzah bukan tempat istirahat kita yang terakhir. Kadang ada orang pidato, saudara-saudara, sebentar lagi jenazahnya akan diantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Salah. Kita berangkat dari sini ke Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Tak bisa langsung pesawat. Ya kan? Pakai mobil bisa 2 hari setengah. Saya pernah pakai mobil 2 hari setengah. Sini Palembang, nyebrang pakai kapal, lama sekali. Kita mau ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, transit dulu ke Batam.
atau transit berputar ke Jakarta. Kita mau pulang kampung ke akhirat, transit dulu di alam kubur. Berapa lama transit Ustaz? Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Dan semua sudah kita pertanggungjawabkan di alam kubur. Oleh karena itu berarti tidak dua persiapan kita. Yang pertama itu selalulah kita bersyukur apapun kondisi kita. Mau kita pejabat atau tidak pejabat, bersyukur. Mau banyak piti, tidak ada piti, bersyukur. Bersyukur. Ada sebuah kisah. Ini kisah sampaikan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abi Kilabah. Abi Kilabah termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Satu ketika kata Abdullah bin Muhammad, saya berada di sebuah padang pasir. Dulu Jazirah Arab itu padang pasir. Sekarang banyak gedung, mall, pencakar langit. Sebelum ditemukan minyak bumi, namanya Jazirah Arab. Setelah ditemukan minyak bumi menjadi beberapa negara, Arab Saudi, Oman, Yaman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, terbagi beberapa negara. Dulu padang pasir. Kata Abdullah bin Muhammad, saya menengok sebuah tenda kecil, sepertinya yang tinggal di situ orang miskin. Didekatinya tenda tersebut didapati seorang laki-laki, matanya buta, telinganya tuli, kakinya bengkak, tangannya bengkak, seakan-akan cacat semuanya. Kecuali yang tersisa, lisannya mengucapkan, Ya Allah, berikan aku selalu ilham, berikan aku selalu orang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, Ya Allah. Apa kata Abdullah bin Muhammad? Wahai Syekh, apa yang membuat bersyukur? Apa yang membuatmu bersyukur? Kata Abi Kilabah, diamlah engkau. Andaikan Allah timpakan kepada saya langit, pasti badan saya akan remuk. Andaikan Allah tenggelamkan saya ke lautan, pasti saya akan hanyut. Andaikan Allah timpakan kepada saya gunung, pasti saya akan terbakar. Meskipun demikian, saya tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kata Abdullah bin Muhammad, karena Allah masih berikan kepada saya, yang pertama lisan masih bisa beristighfar, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Allah masih berikan kepada saya seorang anak yang laki-laki yang setiap sholat 5 waktu membimbing saya datang ke masjid dan menyuapi saya ketika saya lapar. Subhanallah. Tapi sayang 1000 sayang, sudah 3 hari anak saya tersebut tidak pulang. Jadi dia tak punya rumah, hanya tenda orang tua. Sahabat itulah Abi Kilabah. Lalu kemudian singkat cerita, lalu kemudian kenapa lagi engkau bersyukur kepada Allah? Kata Abi Kilabah, yang pertama, kata Abi Kilabah, kenapa Anda bersyukur? Saya mencontoh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Kata Abi Kilabah, sudikah engkau mencari anakku yang sudah hilang? Bersedia. Dicari, ditengok di padang pasir, seorang pemuda sedang dikerubungi oleh singa padang pasir. Pulanglah Abdullah bin Muhammad itu melaporkan kepada Abi Kilabah, hai Abi Kilabah, tahukah engkau ini cara memberi informasi duka? Kalau ada orang meninggal kecelakaan mendadak, jangan bilang meninggal dulu kepada keluarganya. Kata Abdullah bin Muhammad, ya Abi Kilabah, tahukah engkau Nabi Ayub diuji oleh Allah Ta'ala dengan harta, habis seluruh hartanya? Saya tahu. Lalu Nabi Ayub kemana? Ayub sabar. Tahukah engkau Nabi Ayub anak-anaknya meninggal dunia? Tahu. Ayub kemana? Nabi Ayub tetap bersyukur. Tahukah engkau kebun-kebun Nabi Ayub itu habis semua? Saya tahu. Apa yang Nabi Ayub? Bersyukur. Dan saya sampaikan informasi, anakmu sudah meninggal dunia dimakan oleh singa padang pasir. Masya Allah. Dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Kata Allah, kenapa kau masih puji Allah? Saya bersyukur tidak lagi punya anak yang bila saya meninggal dunia, saya khawatirkan dia berbuat dosa. Subhanallah. Bersyukurlah kita. Sebelum meninggal, perbanyak syukur. Yang kedua, terakhir sebelum meninggal, perbanyak taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kami tak berdosa, Ustaz selalu salat berjamaah. Jangan lupa, Rasulullah, Allah tidak akan buka pintu surga sebelum Rasulullah masuk ke dalamnya. Dan beliau manusia pertama akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi dalam sehari, kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Hurairah, wallahi demi Allah,
inni li astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, saya beristighfar dan bertobat dalam sehari tak kurang 70 kali. Dalam hadis lain 100 kali. Bagaimana dengan kita? 7 kali kita berbohong sehari semalam, berapa kali kita beristighfar? Banyaklah beristighfar dan bertobat. Terakhir saya menyampaikan sebuah kisah. Di zaman Hasan al-Basri, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada seorang ulama besar namanya Hasan al-Basri. Kalau dia pidato ceramah tak ada bicara dunia. Dia hanya bicara akhirat, mati, surga, neraka, azab kubur. Akhirnya banyak orang datang bertanya kepadanya. Satu ketika datang 3 orang laki-laki. Laki-laki pertama masuk, "Wahai Syekh, 10 tahun saya lamanya menikah, tapi saya sampai sekarang belum punya anak. Saya berusaha mencari obat juga belum punya anak." Kata Syekh, banyaklah istighfar. Datang laki-laki kedua, keluar laki-laki pertama, "Wahai Syekh, saya setiap hari bekerja siang, pagi dan malam, tapi Allah belum beri harta kepada saya." Ditunjuknya orang paling kaya di kampung itu. Tuh orang kaya itu tak bekerja, dia duitnya banyak. Kata Syekh, banyak istighfar. Yang ketiga, datang laki-laki ketiga, "Wahai Syekh, setiap saat kepala saya sakit." Karena kita ada yang sakit-sakit kepala. Saya berobatnya bertahun-tahun tapi tak pernah saya mendapatkan kesembuhan. Kata Syekh, perbanyaklah istighfar. Istrinya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau tidak katakan kepada mereka bekerja, berusaha, cari obatnya?" Kata Syekh Hasan Basri, semua itu sudah mereka lakukan. Ada yang satu belum mereka lakukan, bertaubat dan istighfar. Sebab Nabi bersabda, kata Hasan Basri, doa seseorang akan terhambat di sisi Allah Ta'ala manakala melakukan dosa. Dan salah satu cara ampuh mengampuni dosa, beristighfar. Mari kita lakukan itu sebelum kematian menghampiri kita. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Bila di alam kubur kita baru menyesal, menangis sejadi-jadi, kembali ke dunia, tak bisa lagi beribadah. Itulah salah satu misi kami dalam gerakan sholat subuh berjamaah, dalam rangka berdakwah, ya, dalam rangka mengajak umat kepada ketakwaan dan meramaikan sholat berjamaah. Harapan kami, insyaallah ta'ala, setelah kehadiran Pak Gubernur datang kemari di perumahan ini dan para rombongan, mudah-mudahan spirit semangat berjamaah semakin meningkat di komplek kita ini, insya Allah. Karena waktu subuh ini waktu yang sangat mustajab. 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada bumi dan segala isinya, apalagi sholat subuh. 2 rakaat sebelum maghrib tidak diibaratkan seperti itu. Sholat subuh selain 27 dapat 100 kali lipat. Hadis riwayat Imam Muslim. Man shalla salata subhi fa huwa fi zimmatillah. Bapak ibu yang menjaga salat subuh, Allah akan jamin dia. Yang menjamin Allah, bukan manusia. Dijamin masuk surga. Man shalla bardan dakhalal jannah. Siapa yang salat bardan masuk surga. Itulah salat asar dan subuh. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semakin ramai insyaallah ta'ala. Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Pindah istana Ustaz, itu bukan urusan kita. Ini urusan pantun gitu. Ya kan, Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Ini Ustaz Yuslimnya kan. Ya kan? Mohon maaf 100%, tidak 10%. Barangkali demikian, ini agak panjang sedikit. Jawab nanti lebih panjang lagi Pak Gubernur. Karena minta tausiah itu panjang pula sedikit ya. Dan lebih panjang insyaallah Pak Gubernur sampai waktu Isra. Sebab jarang-jarang Pak Gubernur ceramah pidato. Karena Gubernur sambutan 7 menit 8 menit. Insyaallah beliau berbicara. Mudah-mudahan nanti kalau tak lagi sebagai gubernur, mudah-mudahan beliau tetap selalu berceramah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyampaikan
kajian project kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita terima dan pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kata pengarahan beliau selaku Ketua Penasihat di SSB Provinsi Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution, Bapak Haji Edi Natar Nasution SIP, dan Bapak untuk tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balang mencari beras, burung elang bermain di kali. Karena menjawab salam sudah cukup keras, tak perlulah diulang sampai 2 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjemaah Provinsi Riau, Ustaz Zulhusni Domo, yang tadi barusan memberikan tausiah kepada kita beserta rombongan yang mengikuti beliau. Banyak juga beberapa ustadz yang mengikuti, termasuk sekretaris GSSB Ustadz Nasir Asman. Yang juga saya hormati Kepala Dinas Kominfo, ikut hari ini ada Pak Ketua Ridwan, hadir juga Kepala Biro Kesra Sekretariat Provinsi Riau Ustadz Imron Rosadi, yang tadi mengimami masjid, mengimami kita sholat. Jadi pagi ini imam yang sesungguh imam itu beliau. Jadi kalau saya dibilang imam di provinsi ini sebagai gubernur, hari ini saya pun diimami oleh beliau. Jadi beliaulah imam sesungguh imam pada subuh hari ini. Terima kasih kita kepada beliau yang sudah memimpin sholat subuh tadi berjemaah. Yang juga saya hormati hadir Direktur Kepatuhan Bank Riau Kepri Syariah, Bapak Fajar Restu. Juga saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Muhajirin Al-Muhajirin, Bapak Ibu alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh wanita yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin ya Allah. Pertama tentu dengan tiada henti kita selalu mengucap syukur kepada Allah SWT, karena hingga subuh hari ini kita masih Allah berikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia ini. Saya sering katakan bahwa tidak banyak orang yang masih Allah berikan kesempatan seperti yang kita dapatkan di subuh hari ini. Kenapa? Sering juga saya ulang, yakinlah dalam waktu yang bersamaan ketika kita sedang berada di masjid ini, ada saudara kita yang juga dalam waktu bersamaan ini sedang berjuang menghadapi sakratul maut. Jadi tidak ada lagi kesempatan. Sementara kita masih Allah berikan kesempatan. Kalaulah kesempatan itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, alangkah ruginya kita menjadi orang. Karena kesempatan ini termasuk salah satu rahmat yang Allah berikan. Kita sering mendengar kata-kata rahmat. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Saya mencoba membaca di literatur. Rahmat itu satu kata yang berasal dari bahasa Arab, yang salah satu artinya itu selain kasih sayang Allah, itu adalah pemberian Allah. Jadi apapun pemberian Allah kepada kita, itu adalah rahmat. Anak yang Allah berikan kepada kita, itu rahmat. Kemudian kekayaan yang kita dapatkan, itu juga rahmat. Pengetahuan yang kita dapatkan, itu juga rahmat. Bahkan kesempatan, waktu
yang kita dapatkan subuh hari ini itu juga rahmat. Permasalahannya adalah apakah rahmat itu serta-merta akan bisa menjadi nikmat. Ternyata tidak. Rahmat itu untuk dia berubah menjadi nikmat harus dirubah kepada manusia itu sendiri. Allah kembalikan kepada manusia itu sendiri. Itulah yang Allah katakan, innallaha la yurma biqaumin hatta yarawna bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang ingin merubahnya. Jadi kalau kita sekarang mendapat rahmat kesempatan, yang di rumah juga dapat rahmat kesempatan, yang sedang ada di pasar juga mendapatkan rahmat kesempatan, nikmatnya berbeda-beda. Nikmatnya berbeda-beda. Hari ini kita mendapat rahmat kesempatan. Mau nggak rahmat kesempatan itu kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah SWT yang waktunya hanya singkat? Waktu kita disingkat. Mulai dari masuk waktu subuh tadi sampai sekarang itu singkat sekali. Yang tidak mau memanfaatkan rahmat Allah ini akan tergilas oleh waktu itu, berjalan dengan sendirinya. Waktu itu tidak akan menunggu kita, tidak akan pernah mau menunggu kita. Sekarang permasalahannya mau nggak kita memanfaatkan itu. Ketika kita tidak memanfaatkan itu, ya waktu itu berjalan terus. Makanya rahmat itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu makanya kenapa manusia ini kadang-kadang tidak cerdas di dalam mengisi kehidupan. Dia sibuk mencari kekayaan duniawi. Padahal kekayaan sesungguhnya itu sudah Allah berikan. Bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan di dunia? Tadi disinggung oleh Ustaz Zulfil Romo, Rasul itu mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi artinya kalau lebih baik daripada dunia dan segala isinya, apa yang ada di dunia ini? Kekayaan, rumah mewah, lebih baik daripada itu. Mobil yang mewah, lebih baik daripada itu. Ini bahasanya Rasul. Itu sholat sunatnya, belum sholat wajibnya. Sholat sunatnya saja dikatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini pandangan di mata Allah tentang kekayaan. Berbeda dengan pandangan di mata manusia. Kenapa berbeda? Mari kita lihat. Siapa orang terkaya di dunia hari ini? Salah satu orang terkaya di dunia hari ini adalah Bill Gates. Bill Gates itu seorang warga negara Amerika Serikat. Dia lahir di Seattle, Washington, tanggal 28 Oktober tahun 1955. Dan dia oleh Forbes ditetapkan sebagai salah satu orang terkaya dunia pada hari ini. Tetapi ternyata walaupun dia dinyatakan sebagai salah satu orang terkaya di dunia, pandangan tentang kekayaan ini menurut dia sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Pernah suatu ketika Bill Gates yang dinyatakan sebagai orang terkaya dunia ini ditanya oleh salah satu wartawan, Pak Bill Gates, apakah ada orang yang lebih kaya dari Anda? Dia bilang ada. Lalu dia bercerita, dia katakan 20 tahun yang lalu saya belum seterkenal seperti sekarang ini. Saya belum seterkenal seperti sekarang ini. Saat itu saya sedang berada di Bandara Washington. Ketika saya sambil menunggu penerbangan, muncullah anak remaja penjual koran. Kemudian anak remaja penjual koran ini menawarkan koran kepada si Bill Gates itu. Tapi karena dia merasa tidak punya uang kecil, uang pas, dia katakan, mohon maaf, saya tidak memiliki uang yang pas untuk membeli koran. Oleh anak remaja tadi dia katakan, tidak apa-apa Pak, silakan saya berikan Bapak gratis. Awalnya dia tidak mau, tapi karena diberikan gratis sama anak tadi, akhirnya dia terima juga. Kemudian waktu pun berlalu. Tanpa sengaja, 3 bulan kemudian,
Dia kembali ke bandara yang sama untuk sebuah penerbangan. Lagi-lagi dia bertemu dengan si anak remaja tadi. Anak remaja tadi juga datang menawarkan koran kepada dia. Kembali si Bill Gates itu mengatakan, mohon maaf saya sedang tidak memiliki uang pas, uang kecil. Tidak ada apa, tidak apa-apa Pak. Saya berikan gratis untuk Bapak. Ini dari hasil yang sudah saya dapatkan menjual koran hari ini. Akhirnya dia terima. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Bill Gates ini dinyatakan oleh Forbes sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Dia teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Lalu dia panggillah stafnya, dia panggil anak buahnya. Dia katakan, coba engkau cari 20 tahun yang lalu ada seorang anak remaja, dia penjual koran di bandara Washington. 1,5 bulan kemudian anak buahnya itu pergi mencari, barulah ketemu. Karena dia sudah 20 tahun yang lalu. Ketemu, akhirnya dipanggil anaknya, dibawa ke kantornya si Bill Gates. Ketika bertemu sama Bill Gates bertanya sama dia, apakah Anda kenal dengan saya? Dia bilang, siapa yang tidak kenal dengan Bill Gates? Orang terkaya dunia. Terus dia katakan, ingat nggak engkau? Engkau pernah memberikan koran gratis kepada aku. Ingat, dia bilang. 2 kali saya pernah memberikan Tuhan. Sampai dia katakan. Lantas Bill Gates katakan, itulah sebabnya kenapa aku panggil engkau hari ini. Sekarang katakan kepadaku, apa yang kau inginkan dariku? Akan kupenuhi semuanya. Sambil senyum, si mantan penjual koran tadi dia katakan, mana mungkin Bapak bisa menyaingi saya? Saya memberi Bapak koran dulu pada saat saya sebagai orang miskin. Saya berstatus sebagai orang miskin. Hari ini Bapak sebagai orang terkaya dunia. Tak mungkin Bapak bisa menyaingi saya. Saya memberi Bapak ketika saya berstatus sebagai orang miskin. Sementara Bapak hari ini ingin memberi saya sebagai orang terkaya dunia. Tidak mungkin. Bill Gates tersentak. Dia katakan. Artinya yang saya ingin katakan kepada Bapak sekalian. Ternyata pandangan kekayaan dunia itu di mata manusia itu berbeda dengan pandangan Allah. Sedangkan orang terkaya dunia saja yang statusnya dinyatakan dia sebagai orang terkaya, ternyata dalam pandangan manusia si penjual koran itu dia tidak orang terkaya. Lebih kaya dia daripada si yang terkaya tadi. Dia bisa memberikan gratis ini kok. Artinya ini pandangan manusia. Sementara pandangan Allah menyatakan bahwa 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini yang mengatakan Allah melalui lisan Rasulnya gitu. Jadi harusnya ini yang harus kita pahami. Coba, ketika kita hari ini bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini, artinya kita orang yang paling kaya di dunia ini sekarang. Berapa banyak orang yang sedang tergeletak di rumah sakit yang tidak bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat ini? Berapa duit yang dia harus keluarkan setiap hari untuk berobat? Kita hanya melangkahkan kaki menuju ke masjid ini gratis. Apa kita bukan orang terkaya hari ini? Berapa banyak orang hari ini pergi subuh-subuh tadi sebelum masuk waktu subuh ke pasar hanya untuk mengadu nasib mencari kekayaan. Sementara dia lupa terhadap orang yang maha pemberi kekayaan itu sendiri. Yang maha pemberi kekayaan itu kan Allah. Dia lupakan, dia tinggalkan. Dia pergi ke pasar untuk mencari kekayaan. Sementara yang memberikan kekayaan dia itu, yang maha pemberi kekayaan itu dia lupakan. Ini kan terbalik-balik hidup kita ini. Harusnya itu dulu yang kita lakukan. Bahwa Allah itu adalah pemilik segala kekayaan. Kita pergi ke sana, ke pasar, sampai melupakan sholat. Tidak kita laksanakan sholat, hanya untuk mencari kekayaan dunia. Berapa banyak orang di kota-kota besar itu berangkat subuh-subuh menuju ke tempat kerjanya, hanya sekedar untuk mendapatkan kekayaan dunia. Sampai-sampai sholat subuh pun dia tinggalkan.
Padahal kekayaan sesungguhnya di sisi Allah adalah ketika kita melaksanakan 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sholat sunatnya saja seperti itu, apalagi sholat wajibnya. Kenapa ketika sholat sunat itu tegas dikatakan 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya, sementara sholat subuhnya sendiri tidak tegas, tetapi dalam bentuk misteri? Kenapa? Rasul mengatakan, kalaulah umatku itu tahu fadilah sholat subuh berjemaah di masjid, orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak. Ini kan misteri ini. Kalaulah umat itu tahu, kata Rasul, bahwa sholat subuh berjemaah di masjid itu orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak. Ini kan sesuatu yang tidak terungkap, sesuatu yang misteri. Harusnya kalau kita berpikir cerdas, kalau sholat sunatnya saja dikatakan bahwa lebih baik daripada dunia dan segala isinya, sementara sholat subuhnya, kalaulah kau tahu akan datang dengan merangkak, ini kan pertanyaan besar ini. Apa sesungguhnya dalam sholat subuh itu? Tidak ada bandingannya kecuali surga. Orang dunia dan segala isinya saja kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat sunat. Sholat wajibnya dimisterikan, tidak dikatakan secara jelas. Tetapi sampai dikatakan kalaulah umatku tahu, dia akan datang dengan merangkak. Coba, orang lumpuh akan datang dengan merangkak. Ini kan gambaran sesuatu yang misteri, tetapi kita tidak banyak umat manusia yang menangkap itu. Kalau kita ingin menjadi orang terkaya itu sebenarnya langkahkan kaki menuju ke masjid subuh hari. Pasti kita menjadi orang terkaya. Karena berapa banyak orang yang mendapatkan kesehatan tidak bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid, dia tergeletak di tempat tidur. Berapa banyak orang yang dia sebenarnya waktunya ada, tapi tidak bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid ini. Apa kita bukan orang yang terkaya sekarang? Sehat kita dapat, kuat kita dapat, sempat kita dapat, silaturahim kita bisa, ilmu kita dapatkan. Ini kan semua kekayaan dunia itu semua kita dapatkan. Tetapi begitu banyak manusia yang lupa bahwa yang Allah katakan tadi, yang Rasulullah katakan tadi, bahwa subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya, dia lupakan. Dia sibuk mencari dunia yang lain, yang belum tentu dia dapatkan. Itulah sebabnya kenapa sholat subuh ini menjadi perhatian kita semua. Sholat subuh ini satu sholat yang tersendiri, memiliki nilai yang berbeda. Kenapa memiliki nilai yang berbeda? Saya sering menyampaikan hal ini di dalam berbagai kesempatan. Mari kita lihat di mana perbedaan bahwa Allah memuliakan sholat subuh ini berbeda dengan sholat yang lain. Di dalam satu firman-Nya Allah mengatakan, aqimis sholat taliduluki syamsi ila fasakil laili wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat, kata Allah, sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Dirikan pula sholat subuh. Sungguh, kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Saya ingin mengatakan bahwa Allah memposisikan sholat subuh ini berbeda dari sholat yang lain. Ketika Allah mengatakan dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tergelincir matahari itu kan ketika waktu zuhur masuk. Zuhur itu masuk ketika matahari tergelincir. Terus dikatakan hingga gelapnya malam. Artinya dari sejak zuhur sampai malam itu ada 4 sholat yang dilewati. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ini sekaligus Allah sebutkan, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Sekaligus. Tetapi begitu giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh sendiri. Kalau misalnya seperti tadi dalam mukadimah kita menyampaikan sambutan, yang terhormat Bapak Gubernur Riau. Terus ada lagi disampaikan, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian.
Bapak Ibu hadirin sekalian disebutkan secara bersama-sama sekaligus. Tetapi ketika giliran gubernur disebutkan tersendiri. Kira-kira kesan yang ingin dimuliakan itu yang sendiri atau yang rame-rame? Yang sendiri. Sholat ini tadi dikatakan, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Ada 4 sholat di sana. Zuhur, asar, maghrib, isya sekaligus. Tetapi gitu giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh tersendiri. Inilah menandakan bahwa Allah memposisikan sholat subuh itu pada posisi yang sangat mulia. Berbeda dengan 4 sholat yang lain. Kemuliaan sholat subuh inilah yang harusnya kita cari, kita dapatkan. Kalau kita ingin menjadi orang terkaya di dunia, bahkan kita bisa mengalahkan si Bill Gates tadi, subuh ini kita datang ke sini. Ini bahasanya Allah, bahasanya Rasulullah. Coba kita bayangkan, bahkan dalam satu hadis dikatakan fadilah sholat subuh berjamaah ini salah satunya yang lain. Ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan dengan berzikir. Atau mungkin kita mendengarkan tausiah seperti ini. Sampai masuk waktu suruh. Kemudian kita laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Coba kita bayangkan. Kalau kita hari ini melaksanakan sholat subuh, kemudian kita datang setelah itu mendengarkan tausiah, habis itu kita lanjutkan dengan sholat suruh 2 rakaat, itu pahala yang kita dapatkan setara dengan pahala haji dan umroh. Kemarin kita laksanakan, kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Hari ini kita dapatkan pahala haji dan umroh. Besok kita dapatkan pahala haji dan umroh insya Allah. Siapa yang bisa setiap hari melaksanakan haji dan umroh dapat pahala? Orang yang hadir di masjid pada subuh hari. Kita ini termasuk orang yang bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Bill Gates aja nggak mampu, Pak. Bill Gates aja nggak akan bisa. Kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Tidak harus menunggu setiap tahun, setiap hari. Apa bukan orang terkaya namanya? Apa kita bukan termasuk orang terkaya? Kemarin kita bisa melaksanakan umroh dan haji, hari ini kita bisa melaksanakan umroh dan haji, besok insya Allah kita bisa melaksanakan umroh dan haji. Apa bukan kaya? Sekarang untuk melaksanakan ibadah haji itu bukan gampang. Untuk Provinsi Riau harus antri 24 tahun mendaftar. Lahir hari ini, Pak, lahir hari ini, daftar haji, umur 24 tahun nanti baru bisa berangkat haji. Sekarang kita bisa melaksanakan dapat pahala ibadah haji dan umroh itu masuk masjid subuh ini, tak usah nunggu 24 tahun. Dapat ibadahnya. Artinya setara dengan itu. Bayangkan begitulah sulitnya untuk mendapatkan ibadah haji dan umroh kalau kita tidak cerdas. Sekarang kita bisa mendapatkan itu setiap hari. Apa kita bukan orang terkaya di dunia hari ini? Kita adalah orang yang terkaya hari ini. Itu yang tadi dikatakan. Oleh karena itulah, dalam berbagai kesempatan, kami dari tim gerakan sholat subuh berjemaah selalu mengajak umat ini. Apalagi saya yang hari ini berstatus sebagai gubernur. Karena saya yakin suatu saat saya akan dituntut oleh Allah pertanggungjawaban itu. Saya tidak pernah berpikir hasil dari apa yang saya lakukan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana besok saya menjawab pertanyaan Allah ketika itu menjadi pertanyaan, bukan hasilnya. Jadi kalau besok di pengadilan Allah ditanya, apakah pernah engkau mengajak umatmu untuk masuk masjid subuh hari? Insya Allah, Bapak Ibu yang ada di masjid ini menjadi saksi bahwa saya sudah pernah mengajak itu. Ini yang kita harus lakukan. Tadi dikatakan oleh Ustaz Zulhus Nidomo, hidup kita sementara. Hanya antara 60 sampai 70. Tidak banyak orang yang bisa melewatinya. Saya bahkan mencoba mengambil, merenung diri saya.
Saya ambil orang dekat yang ada pada diri saya. Ayah saya meninggal pada 69 tahun. Ibu saya 67 tahun. Abang saya dua, satu 61 tahun, satu 65 tahun. Ipar saya satu 65 tahun, 61 tahun. 5 orang dekat saya itu semua berada dalam periodisasi 60 sampai 70 tahun. Itu yang dikatakan Rasul. Tidak banyak yang bisa melewatinya. 5 orang dekat saya semua berada dalam periode itu. Padahal Rasul mengatakan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagimu. 5 kematian ini tidak juga bisa memberikan nasihat bagi saya. Terus nasihat seperti apa lagi yang dibutuhkan? Nasihat yang seperti apa lagi yang kita butuhkan? 5 kematian ini tidak mampu memberikan nasihat kepada kita. Terus nasihat seperti apa lagi yang kita butuhkan? Ini perlu kita ingatkan secara terus-menerus. Karena kita tidak tahu kapan berakhir hidup ini. Kita tidak pernah bisa menjamin apakah besok kita masih bisa bertemu seperti subuh hari ini. Itulah sebabnya kenapa kita harus saling mengingatkan secara terus-menerus. Karena kalau tidak, kita nanti akan menjadi orang yang merugi. Saya berterima kasih kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin yang pada pagi subuh hari ini telah berkenan masjidnya dijadikan tempat untuk kita bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama. Ada kesempatan saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau tidak kena subuh ini, mungkin belum tentu kita ketemu dalam forum seperti ini. Untuk mencari waktu bisa ketemu seperti ini kan tidak mudah. Tetapi dengan dilaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah yang ke-173 subuh hari ini, saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini suatu nikmat yang tidak bisa kita ukur. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita ajak keluarga kita masing-masing. Bagaimana hari demi hari untuk bisa meramaikan masjid di subuh hari terutama. Karena subuh ini merupakan alat ukur. Kalau kita mampu melangkahkan kaki menuju ke masjid ini di subuh hari, insya Allah hal yang lain itu lebih mudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan nasihat bagi diri saya sendiri termasuk kita semua. Membeli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah menyampaikan pengaruhnya kita semua. Mudah-mudahan apa yang Bapak Gubernur sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, demikianlah kajian cara kita pada subuh ini. Bila kita tutup.